Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dora Maharani dengan NIM 857611852. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas 3 mata kuliah Filsafat Ilmu. Pembahasan pilar pendidikan dalam perspektif Ki Hajar Dewantara dan relevansinya di era digital. 1. Makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Pilar pendidikan dimaknai sebagai dasar fondasi atau tiang penyangga yang menopang seluruh proses pendidikan agar berjalan sesuai tujuan nasional. Pilar pendidikan berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga mampu menghasilkan manusia Indonesia yang beriman, berilmu, berkarakter mandiri, dan bertanggung jawab. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sung Tulodo. Prinsip ini berarti di depan memberi teladan. Seorang pendidik harus menjadi contoh dalam sikap, perilaku, moral, dan etika. Keteladanan menjadi metode pendidikan yang paling efektif karena peserta didik cenderung meniru apa yang mereka lihat daripada hanya mendengarkan nasihat. Contoh aktualnya, di era media sosial, guru tidak hanya menjadi teladan di kelas tetapi juga dalam ruang digital. Guru yang menggunakan media sosial secara bijak, tidak menyebarkan hoaks, dan menjaga etika komunikasi digital telah menerapkan prinsip Ingarso Sung Tulodo dalam kehidupannya. Ingmadyo Mangunkarso. Prinsip ini berarti di tengah membangun kemauan dan semangat, guru hadir bersama peserta didik untuk membimbing, memotivasi, dan menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik menemukan potensinya. Contoh aktualnya, dalam pembelajaran berbasis proyek, guru tidak mendominasi pembelajaran tetapi mendampingi peserta didik dalam mencari solusi terhadap suatu masalah. Misalnya, siswa diminta membuat kampanye digital tentang lingkungan hidup sementara guru berperan sebagai pembimbing dan motivator. Tuturi Handayani. Prinsip ini berarti di belakang memberi dorongan. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri sambil tetap memberikan dukungan dan arahan apabila diperlukan. Contoh aktualnya, saat praktik mengerjakan tugas melalui platform pembelajaran digital, guru memberikan kebebasan dalam menentukan cara penyelesaian tugas, tetapi tetap memantau perkembangan dan memberikan umpan balik secara berkala. Hal ini mendorong tumbuhnya kreativitas, tanggung jawab, dan kemandirian belajar. Digital relevansi. 1. Dalam pembelajaran daring, pandemi dan perkembangan teknologi telah mempercepat penggunaan pembelajaran daring. Prinsip Ki Hajar Dewantara tetap relevan karena guru tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga pembimbing yang mengarahkan peserta didik dalam memanfaatkan teknologi secara positif. Contohnya ketika menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Google Classroom, guru tetap harus menunjukkan keteladanan, membangun situasi belajar dan memberikan dukungan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar secara daring. Dalam literasi digital menjadi kompetensi penting abad ke-21. Peserta didik harus mampu memilah informasi yang benar, menghindari hoaks, dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Prinsip Ingmadyo Mangunkarso sangat relevan karena guru berperan membimbing peserta didik agar memiliki kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang diperoleh dari internet. Kemampuan ini sangat penting mengingat maraknya penyebaran informasi palsu dan konten negatif di media sosial. Dalam pembentukan karakter peserta didik, perkembangan teknologi membawa dampak positif sekaligus negatif. Kemudahan akses informasi seringkali diikuti oleh meningkatnya perilaku individualistis, kecanduan gawe, dan rendahnya etika digital. Pemikiran Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan harus menyeimbangkan perkembangan intelektual dengan pembentukan karakter. Pendidikan karakter yang berbasis keteladanan, pembiasaan, dan pendampingan menjadi sangat penting untuk menghadapi tantangan tersebut. Peran guru di era artificial intelligence atau AI. Saat ini peserta didik dapat memperoleh informasi dengan mudah melalui AI dan internet. Namun teknologi tidak dapat menggantikan fungsi guru sebagai pembentuk karakter dan pendamping perkembangan peserta didik. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa sistem Among Ki Hajar Dewantara tetap relevan sebagai pendekatan humanistik untuk menghadapi tantangan penggunaan AI dalam pendidikan, terutama dalam menjaga kemampuan berpikir kritis, integritas akademik, dan nilai kemanusiaan. Menurutnya interaksi sosial, pembelajaran berbasis teknologi dapat mengurangi interaksi langsung antara guru dan pendidik, antara guru dan peserta didik sehingga proses keteladanan menjadi kurang optimal. 2. Rendahnya literasi digital. Masih banyak peserta didik yang mudah terpengaruh hoaks, ujaran kebencian, dan konten negatif karena belum memiliki kemampuan literasi digital yang baik. 3. Degradasi karakter. Kasus perundungan
Cyberbullying, plagiarisme, penyalahgunaan media sosial, dan kecanduan gawai menunjukkan bahwa pendidikan karakter masih menjadi tantangan besar dalam dunia pendidikan saat ini. Kompetensi guru yang beragam, tidak semua guru memiliki keterampilan digital yang memadai. Sebagian guru masih mengalami kesulitan dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran secara efektif, sehingga diperlukan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan. Refleksi. Bagaimana pilar pendidikan menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini? Menurut saya, pilar pendidikan yang berlandaskan pemikiran Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan berupa rendahnya literasi membaca, kesenjangan akses pendidikan, menurunnya karakter peserta didik, serta dampak negatif perkembangan teknologi digital. Prinsip Ingarso Sungtulodo dapat menjadi solusi terhadap krisis keteladanan dengan menghadirkan guru sebagai figur yang memberi contoh baik dalam kehidupan nyata maupun dunia digital. Prinsip Ingmadio Mangunkarso mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui pembelajaran yang aktif, kreatif, dan kolaboratif. Sementara itu, prinsip Tuturi Handayani sangat penting dalam membentuk generasi yang mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Sebagai contoh aktual, implementasi kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran berdiferensiasi, penguatan karakter melalui profil pelajar Pancasila, dan pembelajaran berbasis proyek memiliki keterkaitan yang kuat dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar, tetapi berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik mengembangkan potensinya sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Dengan demikian, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara tidak hanya relevan secara historis, tetapi juga menjadi landasan yang mampu menjawab tantangan pendidikan Indonesia di era digital dan menuju Indonesia emas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.